Di sosial media, hubungan pernikahan kelihatannya selalu menyenangkan. Shopping bareng, masak bareng, traveling bareng. Kelihatannya romantis terus gitu. Tapi kenyataannya, Iya, aku nggak apa-apa. Dibilangin aku nggak apa-apa. Ya udah, terserah. percakapan itu sering muncul dan jadi penanda bahwa sebuah hubungan lagi nggak baik-baik aja. Dan seringkali, hampir semua pasangan pernah berada di fase itu. Karena ternyata, hubungan pernikahan nggak sesimpel kelihatannya. Kita tumbuh dengan bayangan kalau hubungan pernikahan yang bahagia itu adalah hubungan yang selalu harmonis. Padahal realitanya hubungan yang selalu bahagia itu bukan berarti tidak ada masalah loh. Yang penting adalah bagaimana cara pasangan itu tetap saling mengerti setelah masalah itu terjadi. Kadang hubungan yang rusak itu bukan karena lagi ada masalah doang, tapi jika ada yang dulu merasa diabaikan atau hal-hal kecil yang sering diabaikan, itu justru yang bikin rusak. Seperti jarangnya ngobrol, ataupun yang dulunya sering ngobrol tapi merasa diabaikan atau merasa terasingkan. Bukan karena nggak sayang, tapi justru dipahamin dan didengarkan itu sudah makin hilang. Kadang kalimat "aku nggak apa-apa" justru muncul karena seseorang udah ngerasa capek menjelaskan apa yang dia rasakan. Kalau udah mulai jawab terserah, diem, atau bahkan ngehindar pas lagi ngobrol, itu artinya hubungannya lagi nggak baik-baik aja. Malam tidur di mana? Kantor. Maaf ya, semalam. Udah ya, Mbak. Mandi dulu. Antar anak-anak. Dan dari jawaban sesingkat itu biasanya muncul pikiran-pikiran gak jelas, overthinking kemana-mana, dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Berhenti sebut nama itu. Aku susah payah loh. Susah payah nyari sumber permasalahan kita. Aku ke penasehat pernikahan. Aku mikirin semuanya. Sambil tetap jaga perasaan anak-anak, perasaan kamu. Kamu malah mikirin perasaan tuh perempuan. Kamu bukan satu-satunya orang yang menderita di rumah ini ya, Ambar. Aku juga cari jalan. Masalahnya, pas emosi lagi naik-naiknya, banyak sekali pasangan yang malah fokus membela diri mereka masing-masing, bukannya saling memahami satu sama lain. Padahal di balik banyaknya pertengkaran dan konflik, setiap pasangan cuma butuh untuk didengar, dipahami, dan dihargain. Jadi, apa sih yang membuat pernikahan tetap bahagia? Yang pertama, komunikasi yang baik. Jadi, pasangan yang sehat itu bukan cuma banyak ngobrolnya, tapi di dalam obrolan tersebut, mereka sama-sama mau saling mendengarkan. Yang kedua, mereka saling menghargai. Walaupun lagi marah, mereka tidak berkata kasar, tidak menaikkan nada bicaranya, dan mereka tetap saling menghargai. Kadang hubungan yang terasa hangat itu bukan dari hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal kecil yang terus-terusan ada. Misalnya kayak ngasih perhatian, nanyain udah makan belum, atau sebelum pergi dipesanin hati-hati di jalan ya. Dan juga bisa jadi nemenin cerita-cerita random sebelum tidur. Nah, hal-hal sederhana seperti itu bisa ngebuat orang itu ngerasa lebih disayang dan lebih diperhatikan. Nah, yang keempat adalah bisa mengelola konflik dengan sehat. Semua pasangan kan pasti pernah ribut, tetapi pasangan yang sehat pasti ngerti kalau mereka lagi bertengkar, mereka nggak akan jadi musuh. Makanya walaupun mereka lagi emosi, lagi marah, mereka bakal berusaha untuk ngejaga omongan mereka. Yang kelima, ada usaha untuk memperbaiki situasi. Kadang hubungan yang sehat juga butuh effort loh untuk memperbaiki situasi. Bisa lewat minta maaf duluan, ataupun bisa bercanda duluan. Dan yang terakhir, komitmen dalam hubungan. Ketika pasangan memilih untuk tetap bersama, walaupun hubungannya lagi kacau dan tidak baik-baik saja. Karena pasangan pernikahan yang sehat itu bukan yang tiap hari terus-menerus bahagia, tetapi mereka yang memilih untuk tetap bersama dan memperbaiki hubungannya bersama-sama.
Kadang tanpa kita sadarin, kita sering banget nih membandingkan hubungan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain di sosial media. Kita buka Instagram, kita buka TikTok, banyak sekali postingan-postingan orang yang dikasih bunga, jalan bareng pasangannya, dan juga orang-orang yang romantis ke pasangannya. Terus tanpa sadar kita langsung mikir, kok aku gak kayak gitu ya? Kok hubungan pernikahanku gak kayak gitu ya? Kok pasanganku gak seromantis orang lain ya? Padahal yang kita lihat cuman potongan-potongan kecil dari cerita hubungan mereka, bukan cerita keseluruhannya. Karena hubungan yang sehat dan bahagia bukan yang selalu terlihat sempurna di luar saja, tetapi hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang tetap diusahakan, tetap adanya komunikasi, dan juga tetap terasa aman meskipun lagi banyak masalah dan konflik.